Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan baca ayat 31 dan ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudaraku dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tahu persis bahwa sesungguhnya manusia hidup tidak lepas dari persoalan, bahkan bagi orang-orang percaya, bagi orang Kristen. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah hal yang wajar dan pemahaman yang secara umum memang seperti itu, karena kenyataannya Roma pasal 8 ayat 35 juga berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ada persoalan-persoalan, ada penderitaan, ada permasalahan yang seringkali dihadapi oleh setiap manusia, bahkan orang-orang percaya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bahkan Paulus juga mengingatkan kepada umat Tuhan yang ada di Efesus. Kalau saudara lihat dalam Efesus pasal 6 bahwa ada peperangan rohani yang harus dihadapi orang-orang percaya. Ada perlawanan, kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Efesus 6 berkata, kamu bukan melawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara. Orang-orang kuat di udara. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sehingga dan secara khusus itu semua menunjuk kepada tipu daya si jahat atau tipu daya si iblis. Tetapi meskipun demikian, apapun yang terjadi, pernyataan Paulus juga menegaskan dan menguatkan kita semuanya bahwa Allah di pihak kita. Siapa yang dapat melawan? Saya baca kembali dalam Roma 8 ayat 31 tadi. Sebab itu apakah yang akan dapat kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudara dikasih Tuhan, Allah telah memberikan anaknya yang tunggal. Allah memberikan kasih karunia-Nya, bahkan anaknya sendiri pun diberikan buat saudara dan saya. Dan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menjadi dasar kemenangan orang-orang percaya. Dia menderita di atas kayu salib, dia menderita di bukit Kalvari. Sehingga kalau anaknya sendiri saja diberikan buat saudara dan saya, tidakkah dia juga mengasihi dan memberikan yang terbaik buat saudara yang dalam kebutuhan-kebutuhan yang lain? Karena Yesus, anaknya yang tunggal itu diberikan kepada saudara dan saya. Saudara, perhatikan kembali ayat yang ke-35. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kemudian saudaraku ditegaskan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Dikatakan kita lebih dari para pemenang. Kita lebih dari para pemenang. Saudara perhatikan ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi aku. Inilah keyakinan iman kita. Inilah kepercayaan kita bahwa saudara dan saya lebih daripada pemenang dalam segala perkara, dalam segala kondisi. Mari sekali lagi kita baca Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Dan biarlah itu saudara taruh dalam hati saudara dan saya. Keyakinan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah yang membawa kita, menjadikan kita lebih dari para pemenang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi dikatakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dikasih Tuhan, inilah keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita kepada Dia yang membawa saudara dan saya bertindak sebagai orang-orang yang lebih dari para pemenang. Apapun yang kau hadapi hari ini, engkau berhasil, engkau akan menyelesaikannya karena engkau berjalan bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.